sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk kemampuan, untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk keselamatan, untuk anugerah yang besar ini. Sehingga kami bahkan walaupun berada di tempat berbeda, walaupun menghadapi zaman yang tidak mudah pada saat-saat ini, tapi Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat terus merasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, semua yang akan kami kerjakan, kami mohon Tuhan yang menolong, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami. Kita bersekutu saat ini dan kita mau melanjutkan doa malam kita tiap hari, Saudara. Dan kita sudah meneliti kitab Amsal mulai dari pasal yang pertama. Ya, tetap tema besar kita adalah mempersiapkan kemenangan ya, Saudara. Nah, kitab Amsal kemarin sudah kita baca pada pasal yang ke-14 sampai ayat 8, Saudara ya. Nah, sekarang kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-9. Judul renungan malam ini adalah memahami kerohanian. Judulnya memahami kerohanian. Saya tuliskan di situ kemudian strip datar roh, kemudian strip datar lagi baru nian, jadi roh di garis bawahi di situ. Nah, mari kita perhatikan kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Satu ayat saja. Saya mengajak saudara-saudara memperhatikan setiap kata ini. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Apa yang dimaksud dengan korban tebusan di situ, saudara-saudara ya? Nah, dalam terjemahan lain, terjemahan dalam bahasa Jawa disebutkan begini, wong gemblung ora mreduli dosane, diapura apa ora. Nanging wong mursid ngudi supaya oleh pangapuraning dosane. Jadi ini terjemahan bahasa Jawa yang tahun 1994. Itu menggunakan istilah lagi wong gemblung. Jadi yang di sini dituliskan orang bodoh itu sebetulnya bukan sekedar pengertiannya bodoh tidak mengerti, tapi memang bodoh dan tidak peduli, seperti itu. Nah, jadi orang bodoh atau sebetulnya kalau dalam terjemahan yang sudah itu kita baca orang bebal ya, tapi di sini dituliskan orang bodoh. Nah, saudara, ini dikatakan orang bodoh atau orang bebal atau disebut dengan kasar tadi, wong gemblung, mencemoohkan korban tebusan. Itu maksudnya apa itu korban tebusan? Ya, saya membanding-bandingkan dalam terjemahan yang lain. Saudara nanti boleh membandingkan, silahkan. Ya, dan kita renung-renungkan begitu. Korban tebusan itu dalam terjemahan lain disebut persembahan penebus salah. Nah, ini dicemoohkan sama orang bodoh. Persembahan penebus salah.
juga ada diistilahkan di terjemahan yang lain masih dalam bahasa Indonesia, korban penebus gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu agak berbeda, hanya diterjemahkan sin. Sin artinya dosa. Jadi orang bodoh atau orang bebal itu tidak mempedulikan akan dosa. Korban penebus salah begitu itu dicemoohkan seperti itu. Ya. Dalam bahasa Jawa yang lain disebut orang mreduli dosane. Jadi tidak peduli kepada dosa orang yang disebut orang bodoh atau orang bebal ini, saudara ya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan apa kepada kita? Saya merenungkannya dan kepada kita ditunjukkan bahwa ada jenis manusia di dunia ini yang tidak peduli kepada hal-hal yang sifatnya kepada kerohanian. Itu, saudara ya. Nah, memang kalau kita merenungkan, iya sih, kalau kita renungkan mulai dari yang paling ringan begitu, ya kita bisa menyebut ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, kan begitu. Ada orang yang namanya orang beriman itu menganggap bahwa Tuhan itu ada, gitu. Tapi ada bahkan masyarakat luas seperti di negara komunis itu, orang tidak percaya adanya Tuhan, jadi tidak, apalagi pada hal-hal kerohanian, kepada Tuhan aja tidak percaya, seperti itu. Tapi nanti di negara-negara yang tidak komunis, itu bahkan ada orang yang mengaku beriman, tapi sebetulnya ya kalau seperti di sekitar kita ini ya, di bangsa dan negara kita ini, sering orang menyebutnya orang beragama KTP, karena di Indonesia itu ada aturan bahwa semua orang harus memiliki agama. Sehingga di KTP itu ada kolom agama, di situ dituliskan agama tertentu. Tapi sebetulnya hatinya, sikap batinnya, mentalnya, pikirannya, ya moralitasnya itu tidak sedikit pun menyinggung atau memiliki konsep bahwa dia percaya adanya yang maha kuasa, seperti itu. Jadi hanya KTP-nya saja, gitu. Tidak tertarik kepada hal-hal kerohanian. Nah, kalau berbicara masalah ini nanti ada kadarnya. Ada orang yang kadar kerohaniannya itu ringan atau tipis, tapi ada yang lumayan lah gitu di atasnya. Lalu nanti ada yang memang kerohaniannya itu sangat berbobot. Orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada. Bahkan percayanya itu hampir, kalau saya katakan, bahkan mungkin benar-benar mempercayai 100% bahwa Tuhan itu seperti dia bisa bertemu sebuah pribadi yang bisa dilihat dengan mata jasmaniah di hadapannya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat sejarah suci, ada orang-orang semacam ini. Misalnya saja Musa itu bertemu Tuhan, ya. Siapa lagi tokoh-tokoh di bawahnya yang pernah bertemu Tuhan itu? Yosua pernah bertemu Tuhan. Lalu siapa lagi di Perjanjian Lama itu banyak. Kadang-kadang bukan Tuhan yang ditemui, tapi malaikat Tuhan yang datang kepada manusia untuk menemui. Nah, jadi manusia kemudian memiliki sikap batin atau memiliki konsep di dalam hidupnya bahwa yang Maha Kuasa itu benar-benar ada. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, itulah yang disebut orang beriman. Nah, saudara, kitab Amsal ini, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 9 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang bodoh yang mencemoohkan korban tebusan. Bukan hanya tidak percaya, tapi mencemooh. Mencemooh itu artinya mengolok-olok. Dituliskan dalam bahasa Inggrisnya itu mock gitu. Jadi mock itu mencemooh, mengolok-olok, mencibir, mencela begitu. Jadi yang disebut korban tebusan, bahkan yang diistilahkan di terjemahan lain itu, ini berbicara masalah dosa, begitu. Itu kalau diajak berbicara masalah, yuk minta ampun dosa. Jadi jawabannya kalau orang bodoh atau yang diterjemahkan wong gemblung ini, dosa, oh boy, dosa ya apa, gitu loh. Jadi rupanya yang digambarkan dalam kitab Amsal ini ada jenis manusia yang memang tidak peduli kepada hal kerohanian, saudara. Jadi
kepada hal-hal yang rohani. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa judul renungan ini memahami kerohanian. Ya, kata kerohanian itu, ini sudah beberapa kali saya sebut juga, ini pengulangan. Kata dasarnya adalah rohani, mendapat awalan ke dan akhiran an, kerohanian. Tapi akar katanya adalah roh. Dan kalau berbicara masalah roh, itu adalah satu pribadi. Roh itu satu pribadi. Itu kata benda, saudara. Hanya tidak berwujud. Ya, ya, kerohanian. Jadi roh itu sesuatu yang hidup, sesuatu pribadi yang tidak tampak, tapi ada dan bisa mempengaruhi yang tampak. Kan begitu. Kita mengerti sampai sekarang ini bahwa ada hal-hal yang tampak yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak tampak. Ya kalau boleh saya katakan, ada orang yang namanya kerasukan setan itu, memangnya setan itu mana sih? Ya, enggak kelihatan kan. Tapi kalau namanya orang kerasukan setan, itu kemudian berlaku dengan tidak wajar, jadi gila semacam itu. Nah, buktinya itu roh jahat menguasai yang tampak, yaitu apa? Manusia yang tampak itu jasmaniahnya dia jadi tidak normal semacam itu. Tapi di sisi lain ada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh, saya melihat perubahan orang-orang yang tadinya jahat betul, saudara. Waduh, ada orang-orang yang saudara mendengar banyak kesaksian itu. Ada orang-orang yang tadinya tingkah lakunya, hidupnya, prinsip-prinsipnya itu benar-benar jahat, fasik gitu. Tapi diubahkan karena dia berkata bahwa di dalam dirinya sudah bertahta Roh Kudus. Sehingga hidupnya, kelakuannya, prinsip-prinsipnya itu menjadi prinsip kebenaran. Dan orang-orang seperti itu hidup di dalam mengupayakan sedapat mungkin kekudusan Tuhan di dalam hidupnya dan kebenaran yang ada. Jadi kembali lagi, roh itu menguasai yang tampak. Roh itu tidak tampak, tapi mempengaruhi yang tampak. Baik itu roh jahat maupun Roh Kudus, saudara. Nah, dengan demikian maka kita sekarang mengenal ada dimensi roh. Makanya kalau saudara dan saya sebagai orang beriman itu disebut kita ini sedang membicarakan, menggeluti bidang kerohanian. Itu sebetulnya mungkin yang tepat disebut bukan kerohanian ya, tapi kerohan, nah, begitu. Jadi kata dasarnya adalah roh, bukan rohani. Kerohan, dimensi kerohan, dimensi tentang dunia yang tidak tampak, tetapi bisa mempengaruhi yang tampak. Nah, itulah yang di kitab Amsal ini ditunjukkan kepada kita. Di sana dikatakan tadi ada orang yang tidak mempedulikan hal itu, gitu ya. Mencemoohkan hal-hal yang bersifat kerohanian. Termasuk di dalamnya adalah korban penebusan atau tentang dosa. Jadi orang yang peduli kepada kerohanian itu mengerti akan yang salah dan yang tidak salah, yang benar dan yang tidak benar di hadapan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita, saudara, sebagai orang memiliki iman Kristiani, ya kita yang ikut Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita ini disebut orang-orang beriman. Nah, kitab Amsal diwariskan kepada kita untuk memperingatkan, supaya kita ini menjadi orang-orang yang peduli kepada dimensi kerohanian. Nah, kalau itu kemudian tidak bisa dipisahkan, saya kemudian teringat kepada pokok bahasan yang sudah pernah kita lalui ya beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang manusia rohani. Ya, jadi di firman Tuhan disebutkan, dibedakan ada yang namanya manusia rohani dan namanya manusia duniawi. Itu nanti dicantumkan di 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Ya, juga di 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Di 2 ayat itu disebutkan istilah manusia rohani. Jadi di sana dituliskan bahwa aku tidak bisa berbicara dengan kamu dahulu, yang kamu itu dahulu bukan manusia rohani, tapi manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, dikatakan seperti itu. Jadi bahkan
Kalau menurut apa yang saya renungkan dan saya temui, manusia rohani itu bahkan ada kadarnya juga ya. Di situ dikatakan ada yang belum dewasa dalam Kristus, itu sebenarnya tidak termasuk manusia rohani. Belum dewasa dalam Kristus itu masih nanti di atasnya, di bawahnya itu dijelaskan yang inginnya hanya kalau seperti bayi makan air susu seperti itu, asupannya hanya air susu, tidak mau yang keras-keras. Nah seperti itu, jadi masih manja gitu. Wah, itu yang dipikirkan masih cenderung kepada hal-hal yang jasmaniah saja. Tapi kalau manusia rohani, saudara-saudara, kita ini kemudian memiliki gaya berpikir yang utama, pusatnya adalah kepada yang maha kuasa. Satu-satunya yang maha kuasa yang kita akui, yang kita kenal sebagai orang-orang yang memiliki iman Kristiani adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengingatkan, ingat sekali lagi, bahwa ada konsep tentang Tuhan itu ada banyak. Ada yang tidak di dalam Yesus, ada yang di dalam Yesus. Nah, di sini dikatakan orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Nah, perhatikan di sini sebaliknya, dipertentangkan antara dua hal yang bertentangan, antara orang bodoh dan orang jujur. Atau dikatakan kalau dalam bahasa Jawa wong mursid, sebetulnya bukan hanya jujur itu, kalau mursid itu orang saleh gitu ya. Nah, mursid itu artinya saleh, makanya banyak orang pakai nama mursid di tanah Jawa ini. Itu maksudnya saleh, dimaksudkan seperti itu. Jadi orang saleh itu saling menunjukkan kebaikan. Nah, intinya mari kita menjadi orang yang benar-benar manusia rohani. Jangan sampai kita ini hanya menjadi manusia duniawi. Ini karena kitab Amsal mengulangi, saya mengulanginya yang sudah beberapa bulan lalu kita renungkan bersama ya. Terus kita berusaha supaya kita menjadi manusia rohani di hadapan Tuhan. Karena hanya manusia rohani yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Kalau manusia di duniawi dikatakan itu nanti akan ditinggal di dunia. Itu yang duniawi itu ditinggal di dunia. Tapi yang rohani itu yang memikirkan dimensi roh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan berdoa secara umum, mendoakan doa syafaat tentang beberapa hal, dan juga nanti kita berdoa untuk saudara kita yang membutuhkan kesembuhan, juga pergumulan yang lain yang nama-namanya dikirimkan kepada kita. Sekali lagi saya mengingatkan, saudara bisa mengirimkan pokok doa Anda, pergumulan doa Anda supaya menjadi beban doa kita, dan kita bawa ke hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan dengan doa ini. Saudara bersatu hati dengan kami dan tim di sini yang melayani Tuhan. Saudara jangan merasa malu atau jengah kalau namanya dinaikkan dalam doa, karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang dipanjatkan lebih dari seorang dan dua orang atau lebih yang sepakat meminta kepada Tuhan, itu doa itu memiliki kuasa. Jadi kita sudah belajar di dulu yang pertama hampir setahun lalu itu ya, belajar tentang doa, bagaimana ada doa yang berkuasa, tapi ada doa-doa yang bahkan tidak sampai Tuhan, ada doa yang salah, dikatakan semacam itu. Nah, kalau kita ini disokong bareng-bareng, diangkat bareng-bareng oleh banyak orang, maka bahkan firman Tuhan juga membenarkan doa yang sepakat, yang dinaikkan dua orang atau lebih, itu memiliki kuasa. Jadi mari kita berdoa, terutama saudara yang menghendaki kesempurnaan kesembuhan, nanti kita doakan, nama-namanya kita sebut di hadapan Tuhan. Jagaku seperti biji matamu, dan kita akan mempersembahkan doa syafaat kita. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu.
Bapak, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk kesempatan, kemampuan, dan juga keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur bahwa setiap hari Tuhan membekali kami dengan firman-Mu, memberi kemampuan kepada kami untuk bergaul karib dengan Tuhan melalui doa pagi dan doa malam, bahkan juga hal-hal lain berupa ibadah yang kami panjatkan di hadapan Tuhan setiap saat yang sudah dijadwalkan dan ditentukan, baik melalui onsite maupun online. Kami mengucap syukur. Sekarang kami melayani Tuhan dengan doa. Kami mempersembahkan beban doa kami, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang masih bersama-sama dengan dunia merasakan situasi khusus sekarang ini. Dan kami sekarang menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tolong. Tuhan yang memberikan, khususnya di lingkungan kami, di bangsa dan negara kami ini, Tuhan memberikan kami dapat mengatasi pandemi COVID-19 khususnya. Tuhan, supaya hari-hari ini Tuhan semakin memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kepada kami, baik masyarakat yang ada maupun bersama-sama dengan pemerintah, kami dapat mengatasi segala sesuatunya dengan usaha-usaha yang ada, dengan protokol kesehatan, dengan vaksinasi, dengan pertolongan-pertolongan, dengan kerja keras dari tim saudara-saudara kami yang memiliki tugas untuk melawan pandemi ini. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami semuanya dapat terbebas dari ancaman ini, dan kami Tuhan beri pemulihan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sekarang kami menyerahkan nama-nama yang harus kami bawa, kami panjatkan dalam doa, yaitu saudara kami yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan maupun pertumbuhan jasmaniah dan kejiwaan. Kami berseru menyatukan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Itu kami berseru Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman dan keluarga semuanya di Purwodadi, juga saudara kami Sutikno Hadiwijoyo di Wirosari, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Jehuvano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, dan saudara kami Anak Reinar di Jakarta. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan kami mohon Tuhan juga mengingat saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta. Tuhan, kami mohon Tuhan yang menjawab doa-doa, nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan dalam doa di hadapan Tuhan dalam doa kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk segala yang kami kerjakan ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati kami masing-masing, walaupun berada di tempat yang berbeda, kami menyatukan hati sehingga kami ini menjadi satu tim, menjadi satu tubuh Kristus yang yang besar itu, dan yang menyeluruh, membumi, bahwa tubuh Kristus berada di seluruh bumi. Kristus adalah kepalanya dan kami anggotanya, dan kami menyatukan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Karena itu sempurnakan kesatuan hati kami ini Tuhan oleh anugerah-Mu. Bahkan juga Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kami memiliki kerelaan hati melayani Tuhan, dan juga
penyempurnaan dalam menguasai mekanisme yang ada. Tuhan memberikan kesempurnaan dalam kami melengkapi peralatan-peralatan dan semua yang harus kami kerjakan, kesempurnaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur sehingga setiap hari Tuhan memberikan kepada kami makin dapat memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, makin dapat kami memiliki percaya diri yang semakin hari semakin bertambah, memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, doa malam kali ini kami tetap mengingatkan supaya Bapak Ibu terus boleh mendukung apa yang kita kerjakan bersama-sama. Kita menyatukan hati memuliakan Tuhan dan dibangun bersama-sama, dan juga berikan dukungan doa, dukungan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.